Yang mau bertanya silakan sambil saya naikin yang di bawah. Kalau yang sudah selesai mungkin bisa izin turun dulu karena banyak yang naik nih mau ngobrol mungkin dengan Teh Novi. Silakan. Saya minta izin Bang ya turun. Oke. Oke. Buat Tenopi semangat terus Teh ya. Sehat, sukses. Yo. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Oke, yang lain saya kira silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Teh Novi, apakah pada saat misalnya Farhad Abbas sudah muncul atau seperti sekarang ini, adakah misalnya Farhad Abbas mengkonfirmasi ke Teh Novi? Atau pihak dari Mas Agus nggak ada? Sebelum mereka follow up ke media? Oke, nggak ada ya. Nggak ada sampai detik Ada ini. lagi? Sampai detik ini nggak ada. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Aku mau nanya itu, Kak Novi tadi aku DM yang masalah minta nomor rekening itu untuk kita bantu di ini. Nanti di DM ke saya tadi ya, Iya. Black Scorpio. Iya. Makasih Kak, makasih. Nah, itu aja. Silakan Mbak. Saya Abah nanti mau DM nanya juga, lagi. Pak, ya. Nanti saya DM juga untuk bisa saling komunikasi. Silakan yang lain. Yang pasti saya tegaskan Teh Novi ini saya sudah klarifikasi ini ya. Tidak ada komunikasi dari pihak Mas Agus. Nggak ada. Termasuk keluarganya ya? Iya. Nggak ada, termasuk keluarganya. Nggak ada sama sekali. Nah, ataupun kuasa hukumnya. Kalau sudah ada kuasa hukumnya. Itu tegas itu. Ya, jadi silakan menilai sendiri teman-teman, silakan ya. Dukung Teh Novi, saya mendukung Teh Novi ini karena soal aktivitasnya ya. Soal kegiatan beliau ternyata bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Silakan tulis di bawah dukung Teh Novi. Tulis. Saya pengen lihat dukung Teh Novi, saya pengen lihat. Kita tunjukkan bahwa kita mendukung soal etika beliau ya, pekerjaan beliau selama ini. Dan kita berharap juga terhadap pihak Mas Agus, tolonglah kalau memang benar dan betul, mohon maaf Anda sudah dibantu ya. Tolong kalau bisa tempuh jalan yang bagus lah, jalan sebagaimana kekeluargaan. Teh Novi kalau didatangin secara kekeluargaan apakah bersedia? Kalau didatangin saya bersedia ya. Aku sama siapa aja aku bersedia. Kan selama kita nggak ada niat jahat, saya percaya saya selalu dalam lindungan Allah sih. Oke, ini supaya didengarkan ya, supaya jangan lagi disampaikan orang lain, Teh Novi sendiri. Pertanyaan berikutnya, berapa sekarang sisa uang yang sudah artinya Teh Novi sebagai yang bertanggung jawab di situ yang bisa diamankan sekarang? Bisa katakan begitu. 1 M ditransferkan waktu itu tanpa ada paksaan, terus 300 juta. Berarti 1,3. Nah kemarin dipakai untuk biaya rumah sakit Mas Agus di JC. Aku nggak tahu berapa, 3.100.000 atau berapa gitu ya. Yang tahu adminku, tapi uang masih utuh gitu. Uangnya Iya, masih iya. utuh. Jadi saya jamin kalau mau audit saya dengan senang hati nih ya. Saya ngomong nih malam ini dengan senang hati. Jadi jangan digiring, ada giringan bahwa saya punya mobil Mini Cooper lah, saya tinggal di apartemen apa kayak itu mah di luar dari yayasan saya gitu loh. Kan nggak perlu saya expose kita punya usaha apa di luar dari YouTube gitu. Untuk apa? Ya nggak sih, buat apa? Tapi yang jelas saya tekankan, ini anak asuh saya, namanya Zahra, ini Naila. Di yayasan ada Hai beberapa anak Naila, lain. Zahra. Iya. Jadi saya tekankan juga selama saya merawat ODGJ selama 4 tahun, ini anak asuh saya juga udah saya rawat dari kandungan ibunya loh ya. Dari ibunya kan ODGJ nih. Dari kandungan ibunya, biaya melahirkan, merawat ODGJ, merawat anak asuh, sampai keperluan beli ya, ODGJ dan anak asuh saya. Saya nggak pernah dibantu sama donatur. Jadi harus digarisbawahi kalau mau audit silakan. Uang yayasan kita pas-pasan kok gitu. Jadi nggak akan ada dana yang amazing banget yang keluar dari yayasan kita. Novi, kalau saya mau adopsi boleh nggak anak satu? Teh Novi, ada pertanyaan saya berikutnya. Apakah Teh Novi pernah meminta dinas sosial untuk membantu berkomunikasi dengan Mas Agus atau pihak lain?
setelah mengalami komunikasi yang tidak lagi bagus? Enggak. Nggak pernah, kan tadi dibilang nggak pernah, Bang. Tenopi, tanya lagi dong. Ya, klarifikasi langsung. Silakan yang bertanya. Selama habis laporan ini, Pak Agus masih berobat, Tenopi? Nggak tahu, kemarin kan minta duit 100 juta buat biaya operasi kelopak mata. Enggak, yang saya iniin apa sih statementnya Agus itu yang dibilangin barbar gitu loh. Di mananya sih? Barbar dia tahu ini kan maaf bukan aku menghina, dia kan nggak bisa melihat ya. Berarti ada orang yang ngomong. Iya gitu, pasti. konteks, ya. Berarti saya nggak tahu Manas-manasin. tuh penyampaiannya seperti apa kan, karena saya juga bukan keluarga ya, saya punya keterbatasan di sini. Tapi sangat disayangkan ketika niat baik saya ada orang kok yang kompor-kompor gitu loh. Padahal kan selama ini saya datang ke sana dengan baik, saya sopan gitu. Makanya pada saat saya datang ini saya apa ya, nanti kalau saya ngomong takutnya salah juga, tapi ini real. Makanya saya sempat bahas di video saya, karena saya nggak pernah, saya mau niat nolong tapi kok orang yang saya tolong nggak mau salaman gitu ya. Terus kayak misalnya saya mau ngapain di rumahnya kan saya niat nolong gitu, tapi makanya itu mungkin miskomunikasi salah paham, tapi nggak ada masalah sih. Ya kan soalnya dia bilangnya dari VT-VT-nya barbar. Sedangkan Agus sendiri kan tidak bisa pernah melihat, nggak bisa melihat. Nah itu kan Iya. jadi satu pertanyaan gitu loh. Ya betul. Ya tetaplah kita dukung Kanovi ya, kalau bisa jalan terbaiknya seperti apa. Kalau memang masih bisa ditempuh untuk menyembuhkan matanya si Agus juga, itu juga lebih baik. Asal benar ya, tetap fokus ke mata gitu. Apakah ada niatan seperti itu nggak, Kanovi? Kalau aku kan sudah gimana ya, karena aku udah dilaporkan gitu ya. Aku tidak bisa terlalu peduli, bukan tidak terlalu peduli, saya peduli. Tentunya saya masih peduli sampai detik ini gitu loh. Tapi saya jadi merasa membatasi gitu, karena kan beda halnya kalau kita setelah pulang dari Densu masih baik-baik aja. Saya kan dilaporkan sekarang gitu. Saya lagi minta RT sama Farhat naik ke sini. Boleh ya, Naf ya? Nah, saya lagi di Nggak fokus dia. Yaudah. Nggak apa-apa, sambil jalan aja. Kalau nanti sudah tiba di rumah, mungkin Kanovi dan mereka masih siap. Oke, nggak apa-apa. Kita ngobrol aja lah. Maksud saya kira Kanovi terbuka untuk itu ya. Jangan coba ya. Nah, Jangan lupa Kanovi, ya. waktu itu kan saya sempat menawarkan ya, ada di video saya bilang ke Singapura aja yuk, kita ke Singapura, kita berobat. Iya ada. Punya paspor gak? Aku bilang kalau nggak punya paspor, ayo kita urus. Nanti kita konsul sama Rumah Sakit Indonesia untuk mengirim ke Singapura. Mount Elizabeth banyak, rumah sakit besar di Singapura bagus-bagus, Penang, Malaysia itu bagus-bagus. Bukan berarti Indonesia nggak bagus ya, bagus. Tapi kan namanya kita ikhtiar gitu ya, kali aja mungkin jalannya di luar, bukan di Indo gitu. Di Indo bagus juga. Gitu loh. Itu sih. Ya kalau saya misalnya diposisikan sebagai itu adalah keluarga saya ya. Mati-matian saya akan berjuang gimana pun caranya, kaki jadi pala jadi kaki, saya korbanin untuk dia segera mendapatkan penanganan yang terbaik di rumah sakit. Gitu kalau saya. Ini kan sekali lagi masing-masing orang berbeda-beda ya. Kalau pribadi saya seperti itu. Tapi kalau Saya minta ketegasan dulu, Kanovi. Ketegasan soal dari Novi, penjelasan Novi, saya melihat memang Agus ini sepertinya ada pihak lain yang mungkin mengompori Agus lah ya, karena mungkin Agus sakit ya. Dan itu ya, saya pikir Novi juga ketegasan, lah ya. Bang Abah bentar, supaya poinnya saya masuk didengar teman-teman ini. Saya minta ketegasan dari Kanovi, 98 juta itu sepengetahuan Kanovi digunakan untuk apa? Kedua, diulangi aja nggak apa-apa bahwa sepanjang penggunaan berkaitan dengan untuk Mas Agus, termasuk sewa keluarganya dari Aceh ke Jakarta, Kanovi prinsipnya tidak keberatan. Silakan dilanjutkan. Ya. Oke, kan waktu open donasi ada bukti chatnya, wah masih saya simpen kok itu mas. Itu keluarga minta bantu open donasi untuk pihak keluarga dari Aceh ke Jakarta gitu. Kan open donasi niat awalnya itu, terus pas kita yang kedua itu tentang
operasi matanya, karena pada saat saya datang dia cerita BPJS selama ini, ya udah berarti kita tekankan untuk operasi mata apa tuh? Oke. Hmm. Seperti itu. Terus kalau untuk masalah yang 98 juta, ya mungkin sekali lagi saya minta maaf ya, karena saya menyebutkannya 100 juta gitu. Tapi kan saya mikirnya ya udah saya buletin jadi 100 juta, nggak ada niatan untuk lebih-lebihin sih gitu. Karena sekitaran 100 juta. Saya minta maaf untuk kesalahan itu gitu. Tapi di satu sisi saya yang melihat sendiri, karena saya megang mutasinya ya, mutasi rekening kurang dari Mas Agus gitu. 98 juta, 50 juta pertama, terus kedua 48 juta 500. Dan saya sekarang nggak bisa speak up terkait keperluan dari, hanya ini satu nama ya, satu nama untuk apa aja gitu. Aku nggak bisa jelaskan, tapi yang jelas uang ini pecah, gitu aja yang saya mau sampaikan. Jadi udah jelas ya teman-teman ya. Dan satu lagi, jujur ya. sudah ada chat permintaan maaf ya, pengakuan dan permintaan maaf dari pihak keluarga atas uang yang sudah dipakai, mengakui gitu. Oke. Silakan Abah kalau ada mau tambahan Maaf ya Pak, saya potong ya. Oke. Aku cuman mau bilang kami semua ada di pihak Tenopi. Terus kalau misalnya nanti semisal dia minta berdamai, saya mohon sekali untuk Tenopi jangan mau berdamai. Jadi semangat terus Nggak untuk boleh gitu. Aduh, dikomporin lagi. Nggak boleh Kak Angel. Jangan, orang baik jangan bikin. Ya nggak apa-apa, curhatan hati Kak Angel. nggak bisa Setiap orang kan punya hak dibiarin. masing-masing. Setiap orang kan punya hak masing-masing Kak gitu. Makanya tadi aku jelaskan kalau aku niat jahat dari awal, mohon maaf ya, kalau aku niat jahat dari awal sebelum pemindahan rekening pemindahan donasi, pemindahan mutasi, itu saya udah lakuin pelaporan penyalahgunaan donasi. Tenopi udah terlalu baik, benar-benar terlalu baik Tenopi. Semangat terus ya Tenopi, izin turun. Ya kita Ya, mendukung amin. itu, kita mendukung itu. Oke, silakan Ilhamke saudaraku dari Indonesia Timur, silakan yang mau Oke. ditanyakan. Oke, saya Ini Kak, rasanya. ini Tenovi, saya itu semalam itu ngobrol juga sama Bang Farhat Abbas di live-nya mereka. Ya. Saya ngomong gini, saya nggak mempersoalkan kedua belah pihak. Kehadiran abang itu saya berharap untuk ujungnya itu perdamaian. Tapi kalau lebih, ya intinya saya pasti ke Kanovis. Kalau perjalannya waktu ada apa-apa, mau dalam proses hukum, saya ada kantor hukum sama teman-teman. Mau dari sisi apapun, saya akan bersama Kanovis. Dalam kondisi apapun, saya siap untuk dipanggil untuk sama-sama Kanovis. Izin ngomong, Bah, katanya. supir saya, ada Bah, teman-teman saya. izin dulu. Bah, katanya tim Harhat lagi live tuh, Bah. Nggak nyuruh ya, Kan Bah. mereka juga kan cari ya. Mereka juga kayak memperimbangi isu di media sosial gitu. Kalau Tapi saya itu kan bukan, fine-fine aja kan? nggak apa-apa. Kalau saya bukan lawannya, Iya. Pak. Saya mah Iya, bukan siapa-siapa. Saya Bukan, bukan saya juga- pengacara juga. iya. Iya, kita kan mengharapnya itu. Intinya semuanya baik-baik. Yang terutamanya itu tidak mengganggu aktivitas Tenovi. Ya intinya Ya, Tenovi tapi semangat udah terus. ganggu, Pak. Ini Ya kita semua pasti ya betul. Tapi karena kasus ini saya nggak bisa bantu orang, Pak. Nah itu dia Iya, yang kita sayangkan. justru dia itu kan Bang Abbas sudah saya- konfirmasi saya kan sama dari ini Bang kan- Farhat. Bentar Bang Ilham, sudah ada belum? Ya, Bang Farhat belum ada. Oke silakan Bang Ilham, lanjutkan setelah belum itu. ada nih. Ya, maksudnya saya kan ceritain semalam ada sempat live sama Bang Farhat. Kita kan, saya kan kalau ngomong ini pasti teman-teman udah nonton video yang udah dipublikasi sama ini kan Bang Farhat kan, soalan audit dan lain-lain. Maksud saya kan gini,
kan kalau kasus ini kehadiran dia sebagai pengacara mungkin untuk restoratif justice, untuk perdamaian, mungkin untuk si Agus itu mendapatkan bagiannya, haknya gitu. Nah itu kan persoalan pembicaraan. Tapi kalau melenceng dari situ, tentunya itu tendensinya udah lain gitu, udah keluar dari kasusnya gitu. Berarti udah masuk pada lembaganya Tenovi gitu. Nah di situ makanya saya kan tadi saran pas kita semua langsung keluar dari ini kan live tadi saya bilang kita ikutin ini untuk kita pokoknya di sisi Tenovi gitu. Ya intinya sih Kira-kira gitu. ya intinya sih apa Kak, semuanya gitu ya, saya melakukan yang saya rasa ini adalah kebenaran gitu. Iya. Saya tidak ada namanya niat untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari ini gitu ya. Jadi ya terserah yang menilai seperti apa, dan Ya sekali lagi jutaan mata memandang Tenovinya seperti gitu. Jadi Ya. nggak usah lah pikir yang banyak, orang semua orang punya mata, semua orang punya perasaan, dan di mana itu tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi tidak Ya. menyalahkan orang lain. Bagaimana mengharapkan untuk segera selesai dan secara kekeluargaan gitu. Kita harapnya gitu. Semangat terus Tenovi. ya semangat, makasih semuanya. Ada lagi? Udah. Abah. Kanovi. Ya. Kanovi jangan lupa ya itu ya tadi noreknya ya. DM ke saya ya. Ya baik, makasih. Black Makasih Scorpio banyak. ya. Ya nanti aku DM ya. Abah. Bentar lagi ada anak gua. Oh, Teh itu Nopi, semangat ya, Teh Nopi. abang Farhat lagi live, Bah. Iya, Kan udah dikonfirmasi nih sama Tenopi. konfirmasi nih dari Tenovi. Abah kesana dong, Bah, tanyain, Bah. Rika lu dosa lu nyuruh-nyuruh orang tua. Enggak, Bah, enggak nyuruh, Bah ya. Enggak kan gitu, Bah. Abah tadi yang bilang mau ngomong sama Bang Akun gua Farhat. ada 4. Nih, gitu dong, Bah. Akun gua ada 4. Tenopi, kalau Bang Denny Sumargo itu menanggapi nggak ke Teh Novi atas apa yang dilakukan sama Bang Farhat Abbas? Gimana Bang Din? Kenapa? Wah, aku nggak bisa ngomong, itu bukan ranahku. Oh, Nggak berani aku ngomong, bukan ranahku, aku nggak berani melangkahi. Ya itu harus tanya Denny Sumargonya sendiri. Ya itu. Jadi mah intinya apa komunikasi dari orang. Harusnya kalau miskomunikasi, tabayun, bukan laporin saya. iya bener Teh Novi. Teh Novi itu orang baik, orang bijaksana. Jarang banget orang baik kayak Teh Novi itu di Indonesia. Kalau Orang saya sih nggak mau dibilang orang baik, tapi saya berusaha berbuat baik kepada orang lain. Itu beda konteksnya. Saya bukan orang baik, masih banyak banget kesalahan dosa-dosa saya setiap hari gitu loh. Tapi maksudnya saya Namanya kok orang bisa sakit. ya makanya sebenarnya kan saya orang sakit nggak mau saya lawan, betul ya? Kan dari awal saya juga nggak mau laporin. Coba kalau misalnya saya saya nggak pikirin gitu ya, itu orang sakit, ini nggak ada yang kita pikirin, wah saya gas sama saya. Ngapain saya ngelawan orang sakit, untuk apa? Nggak ada ujungnya. Coba, nggak ada keuntungan buat saya. Mau jalan sebentar. Buat Tenopi, semangat, kami pendukungmu. Di akun mana sih Farhat? Makasih semua. Di akun mana Farhat? Sama-sama. Katanya di RD Lau, Bah. Agak ada gue nyari-nyari nggak ada. RD Lau, Bah. Oh, ini gue nyari kagak ada. Itu aja, jadi aku juga minta tolong ya untuk semuanya, janganlah udah dibully, nggak perlu lah.
Ya, makanya Halo, kita ya. bilang gini lah. Kita harus apa meredakan suasana, tidak mengompori semuanya. Biarkan Novi coba tenang nih. Nah, nanti di sana juga harus juga tenang sehingga ada solusi. Gitu loh. Kita harus solusi. Ya kan ngumpul mimbar di kurang ajar ngomporin aja dia ada black. Ya, ya itulah. Nah, aku sih berharap semoga ya aku berharap nih mau 3.800 yang nonton udah nggak apa-apa stop gitu untuk melakukan hal-hal yang nggak baik untuk keluarga mereka. Aku nggak apa-apa kok dilaporin, nggak masalah gitu. Makanya aku meminta maaf, bukan berarti aku takut. Laporan silakan jalan, audit silakan jalan. Aku terima, beneran aku terima, aku tunggu malah gitu. Itu aja sih. Kalau kita benar, kenapa kita harus takut? Gitu. Ya betul. Oke, Nob. Makasih. Nanti saya coba bantu ya. Ya udah Ya. Kak Teh Novi, selamat menikmati malam sama anak-anak. Makasih ya Teh Novi. Oke, ya makasih Udah. semuanya. Aku turun ya, aku lagi jalan sama anak-anak. Oke. Terima kasih ya Kak Novi udah ikut live. Ya, makasih Teh Novi, semangat ya. Udah kasihan deh Teh Novi, biarin dulu quality time sama anak-anaknya. Ya, makasih ya. Sehat-sehat ya. Ya, Assalamualaikum. Makasih Teh. Salam. Ini mimbar maksudnya ngajar Makasih mimbar. banyak. Mimbar ini nyari celah. Pada kabur nih Bang Blad, Bang ini pada ke akun Bang Farhad ya. Mau cari celah gimana, Beba? Yang jelasnya orang baik yang sudah terbukti baik harus kita dukung, kan gitu, Ba. Sepakat nggak, Ba? Oh, bohong ayo. Tuh, Bah, katanya Aduh, itu gemes tuh banget Bah nih sama di Abah, akun aduh. di akun Boncel, Bah. Ah, malas gua kesana. Ogah. Ya si Abah. Ayo dong, Bah. Abah, aku nggak nyuruh loh, Bah, aku mendukung. Dia, Bah. Abah minta tolong, maaf. Mau biar aja mimbar, itu urusan mimbar lah. Gua nggak mau ke gua. Bah, kalau nyuruh dosa, kalau dukung hebat tuh, Bah, didukung, Bah. Ayo, Bah. Abah kok Bukan nyuruh, Bah. Bukan minta tolong, Bah. Ah, kalau gua kesana nanti mimbar marah sama gua, katanya gua pro kesana, nggak enak. Enggak marah, Bang Mimbar nggak marah ya. Ayo, Bang, cepet, Bang. Nggak marah kok, mau dukung Agus juga nggak mau Ayo, apa-apa tuh namanya. ketiknya sekarang Ayo, jangan Bah, dukung ditunggu, Teh Novi. Bah. Dukung Abah, ayo dukung Abah. Wah, lu kompor lu nanti yang Ya Abah, tadi aku nyuruh. Tadi aku ngomong Abah bilang nyuruh. Dan aku dukung Abah sekompor lagi tuh kan aku gitu dibilangin gitu sama. Ayo Mbak, aku dukung. Abah kan baik. Ayo lah, Bah. Ayo siapa yang dukung Abah ke akun Bang Farhad? Ayo, Bah. Ketik dukung Abah. Kita dukung, Bah. Biar Bang Farhadnya gabung di sini gitu. Ayo, ketik dukung Abah. Katanya kan nambah. Ayo ketik dukung Abah ke Bang Farhad. Ayo dukung Abah ke Bang Farah, cepat ketik. Ayo. Ayo mulai ketik. Dosa jangan bilang usir Abah, jangan dukung Abah. Yang di bawah Dosa lo, iya dosa. tuh, yang di bawah jangan Apa menulis itu? usir Abah, jangan dukung Abah. Bukan. Biar Dukung Abah, selesai. bedakan dong usir sama dukung. Dosa nih dosa Bah. Abah kita beneran nih, Fans Bah, minta Abah, Bah. tolong, Bah. Oke, dengar kita Abah kita Di Abah. Bah, kita kan friend, Bah. Bah, kita kan friend, Bah. Aduh. Hah? Aduh, oke, kita dengarkan dulu ini ya kata sepatah kata dari sepuh kita Bang Tony Anom, silakan Bang. Iya, tadi saya sempat typing di bawah.
karena sumber informasi itu saya dapat dari roomnya Boncel, di mana kawan kita, rekan sejawat kita menyampaikan bahwa akan terjadi pertemuan antara Agus dan Nopi malam ini di kantor Farhat. Tapi begitu ternyata di sini ada si Nopi menyatakan tidak. Nah ini kan hal-hal yang begini yang nggak boleh untuk dilakukan. Netizen jangan dibuat bingung, bukan cari solusi. Kan begini, saya menyampaikan berita-berita yang baik. Ya itulah ya jadi sudah begitu lah. ya. Jadi saya ralat lagi, ternyata tidak ada pertemuan malam ini. Saya ralat lagi karena saya yang typing di bawah itu, karena saya dapat sumber informasi dari sebelah, di mana orang yang berkompeten yang menyampaikan tersebut. Ternyata di sini ada Teknopi menyampaikan tidak. Jadi saya ralat itu ternyata memang tidak ada pertemuan. Hanya klaim sepihak aja. Oh, tapi bener nggak lagi live nih Bang Farhat? Ya benar, di room kawan sebelah. Itu dukung Abah. Ayo typing cepat supaya Abah segera bergerak. typing cepat, dukung Abah. Abah demi kebaikan, Bah. Udah Dukung Abah sudah Oh, kasusnya ke Bang Demi Farhat. kebaikan, Bah. Ini roomnya penuh. Udah Abah sudah. Kasusnya Demi kebaikan, Bah. Ini roomnya Storing Abah, jangan main 3 HP Pak, satu aja. Jadi kita alhamdulillah Bang Tony tadi 3 kali ya Teknovi ini naik, sekaligus saya pun sebenarnya minta maaf terhadap Teknovi tadi karena saya terbawa juga dengan pemberitaan kan. Langsung di sini saya bersyukur Teknovi naik di sini dan saya tanya apakah benar sudah ada pertemuan, ternyata enggak. Ternyata Bang Tony pun alhamdulillah ternyata beliau juga men-typing di bawah itu karena ada dasarnya. Enggak apa-apa lah. Namanya kita saling ternyata beliau juga men-typing di bawah itu karena ada dasarnya. Enggak apa-apa lah. Namanya kita saling ternyata beliau juga men-typing di bawah itu karena ada dasarnya. Enggak apa-apa lah. Aduh, ngedabling. Aduh, pakai 2 HP ya, Pak. Aduh, Abah ini. Katanya minta didukung, ngedabling bola, Bah. Oke, Pak, silakan, Pak. Sudah ada konfirmasi dari Bang Farhat belum? Sudah nggak ada belum? Silakan, Pak. itu kan gua nih mau naik gua nggak bisa naik. Terus Penuh. Ya, memang penuh di sebelah itu, penuh. Saya dari tadi itu mengajukan penuh. Ada keributan apa nih, Mas? Karena di situ ada gua kan di Boncel. ada apa nih, Bah? Dari sore kelihatannya ramai kali. Siapa yang ribut, Bah? Gas aja sekalian, gas. Jadi gini ya, saya hanya mengharapkan beberapa hal. Pertama, kita tentu mendukung pertemuan ini dilakukan secara kekeluargaan. Kita juga sepakat tidak perlu dilakukan proses hukum kalau mau, oke? Tapi kalau seandainya saja tidak ada titik temu, apa boleh buat. Kemudian kita berharap kepada Bang Farhat Abbas dan tim yang menjadi kuasa hukum dari Mas Agus agar ini mengedepankan restoratif justice. Kalau perlu jangan dulu ada pelaporan. Kalau sudah ada pelaporan tempuh bagaimanalah. Katanya Abah kan ada cara-caranya juga tuh biar sudah ada laporan. Kita mohon akan hal itu. Ketiga, kita merekomendasi kepada Abah saat ini untuk bagaimana berkomunikasi dan tolong ketik di bawah bahwa dukung Abah. Karena biar bagaimana ya kita hanya bisa mencari atau memberikan solusi seperti itu. Siapa yang nggak mendukung Abah? Bukan usir. Kenapa typing usir? Dukung. Siapa yang bikin Abah kesel ke gas? Gue gas sekalian. Gak ada gas-gas ini. Tadi Teknovi sudah naik di sini ya, sudah menjelaskan secara detail ya. Sudah memberikan klarifikasi, saya sudah tanya hal-hal yang mungkin saja bisa memberikan kejelasan atas simpang siurnya informasi yang ada. Pertama, saya sampaikan, jangan sampai baru ada teman-teman kita yang gabung. Teknovi tidak keberatan uang itu 1,5 miliar digunakan untuk biaya orang tua, transportasi orang tua keluarganya untuk ke Jakarta.
Itu satu tuh yang berkaitan dengan upaya untuk bagaimana sembuh. Tetapi kalau penggunaan yang kemudian sudah di luar daripada hal-hal yang untuk peruntukannya dan komunikasi tidak lancar lagi, itu yang masalah. Nah, itu kira-kira. Dan bahkan ada beberapa donatur tadi yang naik di sini juga keberatan terhadap apa yang dilakukan oleh Mas Agus dan keluarganya. Nah, tetapi kita bukan di situ. Poinnya kita inginkan ini jangan dibawa ke ranah hukum. Karena orang-orang baik di negeri ini kita harus lindungi, kita harus dukung, dan yang bersemangat juga dengan baik sebagai donatur-donatur juga kita jaga psikologis mereka, jangan sampai mereka menjadi tobat, tidak mau lagi mendukung, tidak mau lagi memberikan donasinya, tidak mau lagi memberikan bantuan. Kalau ada keluarga saudara kita sebangsa dan setanah air yang kesusahan, apakah Wakanda sepakat dengan hal ini? Atau kalau tidak, silakan menyampaikan. Ya kalau gua gini loh bro, ya kan. Udahlah jangan pansos-pansos. Orang ini jangan lawan netizen. Rakyat itu suara Tuhan loh. Kalian tanpa rakyat bisa apa? Gitu. Betul. Jadi gini ya. Kalau memang di sini bisa berkekeluargaan, udahlah. Nggak usah lapor. Dan endingnya nanti kekeluargaan juga kan. Kalau cuma cari sensasi doang sih, udahlah. Sama-sama tahunya kita. Gua sampaikan ya. Begini. RD ini ngomong ya. Halo. Iya, Pak. Halo, dengar. Ya. Dengar dulu. Silakan. Jadi, sudah ada komunikasi Farhad dengan beberapa orang lah ya. Dan sampai dengan sekarang masih kontak-kontakan. Mungkin dengan Dewi Margot dengan siapa lah, gue nggak tahu. Yang pasti pertemuan hari ini batal atau tidak terjadi ya, karena ada komunikasi. Dua, ya, gue juga melihat bahwasanya memang jujur ya dari pihak. Bah, lu kan dekat sama Farhad, Bah. Mediasi lah mereka berdua itu. Ya udah tadi. Makanya ini perkembangannya yang mau disampaikan, silakan. Ampun, gua. Terus, Bah. Ya, ini yang namanya panas dengan panas kan nggak mungkin buat masukan dingin kan, nanti yang ada boleh tendang lagi kan. Nah, cuman yang jelas gua paham betul lah ada komunikasi antara Denny dengan Pak. Gua rasa paling nggak besok atau lusa juga sudah bisa dimediasikan dengan baik. Bila mana memang ya gua pikir besok atau ya lusa lah. Insting gua mengatakan besok atau lusa. Udah gitu aja. Karena Novi kan bukan pihak yang berkomunikasi. Novi menyerahkan kepada lawyernya atau kepada Deddy Sumargo. Ya aja ya. Oke, saya kira kapanpun kita menunggu dan kita sangat berharap ini betul-betul ada komunikasi. Mari kita manfaatkan TikTok ini, media sosial ini sebagai tol pemersatu di antara kita. Itu harapan saya nih. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan orang-orang baik harus dilindungi, saya ulangi lagi. Orang-orang baik harus dilindungi, orang-orang baik harus didukung. Ya, itu yang menjadi poin utamanya. Silakan, ada yang mau menanggapi? Monggo silakan. Memang tidak berhubungan langsung, betul, tidak ada informasi, tapi ini ada pihak lain, mungkin Denny Sumargo atau pengacaranya yang menghubungi Farhad. Udah, tenang aja kawan-kawan, juga jangan jadi kompor dong. Yang di bawah ini ngompor aja sih. Jadi gini, kakak ngompor doang. Jadi gini, tadi bukan ngompor. Sabar. Karena kan kita dengar dari statementnya Teh Nopi sendiri kalau tidak ada pertemuan. Ya. Tapi diupayakan ya. Teh Nopi mau ada pertemuan. Kenal semua mereka. Ya. Tapi RD tidak lu ada. sering ngopi bareng sama Farhad, lu sering ngopi bareng, telepon lah mereka itu. Udahlah gitu. Jangan bikin malu ayo lu di media sosial. Wah, gila ya. Nah, telepon. Dari pernyataan Novi, gua senang Novi sudah memberikan gua izin. Nah, sudah ini akan dari tadi saya sampaikan Teh Novi gitu, tapi kan Abah kecuali dari langsung orangnya, hanya karena jenis kelamin kita beda mungkin. Saya laki-laki, Teh Novi perempuan. Ya kan, Nama gak lain orang tua satu ini nih. Tua,
Ketua. Ketua Tony gimana Ketua Tony ini? Jadi gini dulu, saya mau menyampaikan satu hal ini. Pertama, kita semangat baru ya, presiden baru ya, wakil presiden baru ya. Mari kita berharap supaya kehidupan bangsa dan negara kita ini bagus. Kedua, mari kita manfaatkan TikTok ini sebagai tol pemersatu rakyat. Dengar. Ya, pemersatu kita itu aja. Sama-sama satu nusa satu bangsa. Mbak. Semoga semuanya Setan emang apa ini sebelah juga dia. Aduh, gimana sih ceritanya? Laki akhir tadi ini. Jadi bagi saya ya, siapapun di antara kita hari ini yang mau menyatakan dukungan terhadap Teh Novi atau kepada siapa, saya tidak mau mengomentari karena itu bebas dinilai. Kenapa? Karena ini barang sudah muncul di media, sudah dipublikasi, orang sudah berhak menentukan sikap. Tetapi jalannya kita inginkan ini yang disebut-sebut restoratif justice. Bagaimana Pak Ketua Bang Tony? Silakan narasikan itu restoratif justice. Ketua. Supaya dipahami gitu. Ini yang berawal kemarin Ketua? itu dah. Waktu di komelnya Bang RD. Tapi tadi udah dibahas Bang. Restoratif justice itu nggak kena karena di atas 25 juta. Ya, jadi begini ya kawan-kawan ya. Yang namanya upaya hukum itu terbuka lebar untuk menyelesaikan masalah. Ya tidak mesti juga hadir di meja hijau karena sarana hukum disediakan untuk itu. Oke, berarti poinnya sudah masuk nih. Dari pihak RD dan Farhad sudah menyatakan stop, stop segala macam. Nah inilah yang saya bilang, perlu kita kembar-kembar segala macam. Ya, yang penting semua pihak menahan itu. Ya, nggak perlu bilang. Diulangi bang apa? Stop apa? Diulangi stop apa? Ya, tadi RD bilang stop membuli, stop segala macam. Oke, Agus juga sudah menyadari segala macam. Nah gini, ini kan langkah-langkah yang sebetulnya harus didorong semua pihak, baik pihak Agus, pihak yang mendukung Novi. Pada prinsipnya saya melihat kebaikan di antara perbuatan itu. Ya, teman-teman juga jangan hanya gara-gara mendengar dari podcast atau segala macam lalu menyimpulkan seakan-akan ada persoalan besar. Nggak ada yang besar kok. Sederhana. Ya. Nah sekarang sudah ada statement dari RD dan Farhad yang menyatakan dari pihak mereka menahan diri, siap untuk berkomunikasi. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Nah inilah yang saya inginkan sebetulnya kawan-kawan. Oke apa? Sekarang sudah ada kesimpulan. Saya mau berbicara dulu sebelum tanggapan. Saya ingin minta persetujuan teman-teman di bawah. Silakan typing setuju kalau setuju. Saya bisa enggak menarasikan bahwa semua yang ada di Komal ini menyatakan sikap dengan tegas. Satu, meminta terhadap pihak siapapun yang bisa dan dapat untuk mengkomunikasikan ini dengan mengedepankan kekeluargaan, silakan ambil peran demi kebaikan kita bersama. Kedua, jangan ada pihak-pihak yang kemudian berpikiran untuk dibawa kepada hal-hal yang sifatnya sudah ranah hukum, karena tadi Teh Novi siap untuk berdamai dan kekeluargaan. Ketiga, jangan ada lagi ya hal-hal yang kemudian dibicarakan dalam konteks misalnya mau menjatuhkan atau menyudutkan siapapun, tetapi dengan catatan dalam waktu dekat ini kita ingin lihat bagaimana pihak dari keluarga Mas Agus ini, karena mungkin merasa dihina atau di segala macam, silakan misalnya sampaikan atau komunikasi terhadap Teh Novi, karena tadi Teh Novi siap untuk berkomunikasi dalam rangka nuansa keluargaan. Apakah setuju dengan pernyataan sikap kita malam ini, saudaraku sekalian? Silakan typing setuju. Saya mau ingin lihat berapa yang setuju. Yang tidak setuju, silakan naik ngobrol di sini. Yang di atas juga kalau mau bernarasi silakan. Lanjutkan. Saya cari rokok dulu. Bah, udah lu telepon ya, Farhad apa sih lu telepon ya? Lu punya nomor teleponnya juga, kan deket sama dia. Ini sedang berjalan dan ini sedang ditunggu Novi juga. Begini, biarkan kita ini cuma netizen. Ya kita ini cuma orang yang ikhlas membantu orang.
Nah, jangan juga kita itu dikotori oleh hal-hal yang Typing sebanyak-banyaknya kalau saya setuju, typing kalau saya setuju, silakan. Mandali silakan kalau menyampaikan pendapat. Kalau enggak kita gantian, banyak teman-teman yang naik sekitar 50 yang nganterin. Izin. Oke, Izin silakan. Bang. Boleh turunin Bang. Gak apa-apa gantian sama yang lain. Abah permisi ya Abah. Aku dukung Abah ke sebelah Bah. Oke, merdeka. Oke, nanti saya turunin. Yaudah, abah ke sebelah dulu, itu didukung sama Rika aja. Oh, Rika. Oke. Aduh. Aduh. Dia kan ada sebelah ini. Aki-aki Mandali ini nih. silakan kalau mau Maaf nih, berkomentar. Pak. Ule Maaf nih, Pak. Balfas, silakan. Anggelia silakan. Dari sejauh yang saya simak pernyataan yang ada, Tenopi nggak ada menyinggung atau menghina pihak sebelah, yang ada netizen. Tapi yang disalahkan Tenopi, gitu. Ya. Jadi Iya benar sebenarnya kan salah sekali sih kalau netizen yang salah, tapi Teh Novi yang kena. Gitu. Oke. Karena yang menggiring opini juga kan netizen, bukan Teh Nopi membilang si A begini, begitu, Tapi tidak ada bukan- statementnya Teh Nopi. Kakak, tapi bukan saya kan? Jadi Hoce ini yang nggak beres Hoce pernyataan ini. Bapak Celote ini kayaknya kurang sinkron lah sama yang diharapkan sama kita. Iya, intinya Teh Novi tidak menggiring opini. Teh Novi tidak menyuruh siapapun untuk membuli. Itu kan jaringan netizen, dan kita tidak bisa stop menyuruh netizen untuk stop gitu loh. Karena kita cuma punya 2 tangan, nggak bisa kita menyuruh netizen yang jutaan orang itu untuk tidak membuli gitu loh. Harusnya kalau memang tidak mau dibawa ke sosial media dari awal jangan open donasi dong. Ya udah, Betul, ini kan open donasi di sosial media. Ya, kalau sosial media kita nggak bisa tutup mulut Betul. orang, tapi bisanya tutup telinga sendiri, bener nggak? Nah, telinga betul. Pertanyaannya gini, jangan kacau. Saya mau tangkap dulu apa yang disampaikan Kak Angelina supaya Asfar ini saya lihat ini mau bernarasi luar biasa ini gini. Apakah sesuatu hal yang keliru dan salah? Ini kita fair aja ya. Dan apakah menurut teman-teman Mas Agus dan keluarganya ada kebenarannya? Mereka keberatan kenapa di-up di media? Silakan dinarasikan soal itu. Bang siapa? Siapa yang mau duluan? Silakan. Bang Asfari. Silakan. Bung, duitnya kan dapat dari netizen ya, wajar lah kalau ke media. Kalau nggak mau ke media jangan dari netizen duitnya. Itu dia pokok. Intinya Nggak bisa kita. Oke, Asfari silakan. Asfari, menurut Asfari gimana? Kita suruh ngomong. Halo. Silakan. kalau untuk ke sosial media kita harus siap disalahkan dan siap dibenarkan. Imit kalau gitu, imit ya. Oke. Kak Angelina gimana? Izin, kalau menurut saya kan sejak awal keluarga Mas Agus yang menghubungi Teh Novi, ya kan? Nah, kalau tiba-tiba keberatan untuk di-up di media sosial, harusnya mereka tidak menghubungi tim Teh Novi seperti itu. Kan di awal kasus itu tim keluarga Agus itu memohon-mohon sambil nangis-nangis minta pertolongan. Saya potong dulu, mohon maaf Kak, saya potong. Saya lanjut aja, saya tendang ibaratkan bola 12 pas ini ya. Apakah itu sama dengan saya menyatakan begini? Kalau seandainya dari awal mereka tidak datang ke Teh Novi, dan Teh Novi sudah ditahu kan profesi beliau atau beliau itu bergerak di bidang sosial ya, membantu dan kemudian memanfaatkan media sosial. Kalau mereka misalnya tidak mau, nggak usah datang, misalnya begitu ya? Iya. Karena, oke. Berarti tidak salah Teh Novi dalam memfollow up di media bagian daripada responsibility pertanggungjawaban terhadap donatur gitu ya? Ya tidak dong. Ya salah lah, Bung. Siapa yang bilang salah? Enggak kan ini ada yang Tidak salah. Ya. Karena donasi terbuka dan atas nama yayasan juga. Yayasan Teh Novi juga sudah legal, bukannya ilegal. Itu supaya jelas dulu situ ya. Saya itu maksudnya begitu. Nah sekarang saya mau bertanya lagi.
keluarga Agus merasa keberatan misalnya, apakah sebaiknya, menurut saya itu ya, sebaiknya mereka pergi bertemu dan berkomunikasi baik dengan Teh Novi. Apakah setuju dengan hal ini? Silakan kalau bernarasi. Sedari awal seharusnya begitu, Pak. Wajib komunikasi yang baik. Oke. Berarti dalam hal ini yang harusnya kalau ada pengacaranya yang pergi berkomunikasi duluan siapa? Yang harusnya? Coba. Agusnya Bang sendiri ya? Farhat lah. Bukan, Agusnya sebelum Bang Farhat harusnya. Oh, harusnya dari keluarga Agus dong. Oke. Benar, Kalau pakai Agus kuasa dan hukum berarti kuasa hukumnya gitu. Harus ketemu Teh Betul. Novi. Kalau permasalahan sudah ditangani kuasa hukum, ya kuasa hukumnya. Orang saya aja ada kasus kuasa hukum saya kok yang maju. Saya tidak berbuat apa-apa. Ya, saya pengen itu menjadi jelas, terang benderang, supaya yang dibawa kalau pengen juga bernarasi lain silakan. Saya mempertegas itu, supaya ini clear, supaya kita sama pemahaman kita, gitu kira-kira ya. Oke, Ya, ada karena akan salah, maaf, karena akan salah kalau kita sudah ada pengacara gitu, dan kita melangkahi pengacara kita, yaitu kita salah. Kayak tadi Teh Novi menyatakan saya tidak mau ya melangkahi pengacara saya, itu sudah benar. Seperti itu. Langkah-langkah yang diambil Teh Novi itu sudah sangat benar, karena beliau juga kan ada pengacara. Gitu. Sekarang Agus pegang Bang Farhat. Ya Bang Farhatnya dong yang datang ke Teh Novi. Bukannya sekarang Teh Novi yang ditanya duluan apa enggak seperti itu. Oke, Mandali silakan. Dari tadi saya lihat ini. Bang Sobat Patil tahan dulu ya. Mandali silakan. 1 menit supaya kita bagi ini waktu. Silakan. Silakan sampaikan. Enggak, yang saya cuma mau tanya. Ini kasus apa? Kok nggak tahu awal ceritanya? Mohon maaf. Kalau kita mau mengulangi menarasikan itu mohon maaf Bang. Ini masalah sudah viral, sudah dibahas dari tadi pagi. Nanti sambil mendengarkan aja. Bang Sobati silakan. Sobat Patil. Iya Bang, terima kasih atas waktunya untuk saya bergabung di sini. Pada intinya kita semua harus belajar lah dari setiap kejadian yang sekarang dialami oleh Teh Novi dan Mas Agus seperti itu. Di sini tidak, menurut saya intinya kan sekarang banyak nih ya, setiap kegiatan apapun yang diekspos di media itu kadang banyak yang dipelintir oleh para netizen, yang dipotong videonya seakan-akan mereka itu diadu domba kan seperti itu. Saya tadi melihat dari pembicaraannya yang Bang RD ya, yang sebagai lawyernya Mas Agus dan Farhat tadi ya, itu saya agak leganya itu gini, pada intinya mereka kan mau memediasi dalam arti diselesaikan secara kekeluargaan. Itu bagi saya sudah baik. Karena bagi saya setiap kejadian apapun itu harusnya dipikir secara nalar dan pakai logika supaya apa yang disampaikan melalui media itu biar tidak dipelintir atau membuat para netizen itu mungkin berasumsi lain seperti itu. Untuk kinerjanya Teh Novi bagus karena beliau memang bekerja untuk sosial, untuk membantu Mas Agus dalam pengobatan kan seperti itu. Nah seharusnya kayak Bang Farhat itu jangan berstatement yang mungkin menggiring opini untuk ke arah mau dilaporkan, mau karena pencemaran nama baik yang seperti ini. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya kayak lawyer Bang Farhat Abbas itu memediasi lah antara Teh Novi dan Mas Agus supaya ini bisa clear, kita fokus ke pengobatannya Mas Agus biar cepat segera dioperasi atau gimana untuk penyembuhan matanya Mas Agus. Harusnya ke situ karena sekarang itu media ya seperti itulah, kadang netizen banyak video yang dipotong-potong,
banyak video yang diedit. Jadi seolah-olah mereka itu sebenarnya diadu domba. Kalau bagi saya seperti itu. Oke, saya kira itu masukan yang positif ya. Memang di antara kita juga yang aktif bermedia sosial ini kan kita akan mungkin ya membuat hal-hal yang berdasarkan tingkat pemahaman